Ini rumah yang biasa April bisa beliau tidur di sini, dan disinilah beliau mendengarkan suara gamelan itu, Baraya. Itu durasinya panjang nih gamelannya. Tergantung. Tergantung Kita apa? yang mati lama dia. Kalau Umi menikmati dia lama. Lama. Oke, assalamualaikum Baraya Kang Hardi semuanya. Ini video lanjutan, dan sekarang kurang lebih sudah jam 10 malam. Seperti ini kondisi malam rumah Umi yang berada di tengah hutan, Baraya. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol bersama Umi Laura juga, dan seperti apa kondisinya malam hari seperti ini, Baraya. Tadi ini saya akan putar ulang apa yang dikatakan oleh April, anak dari Umi Laura. Kalau nangis jarang, paling suara gamelan. Hah? Suara gamelannya panjang durasinya atau? Lama, lama. Lama banget suara gamelan. Seperti itu, Baraya. Bahkan katanya di malam hari sering terdengar suara gamelan. Setelah tadi saya tanya ke Umi pun membenarkan karena sering banget terdengar. Jadi tadi kan nanya juga ya, Mi, emang bener Mi ada suara gamelan? Iya, katanya begitu. Bahkan pengunjung yang tidur di sini pun sering ngomong seperti ini. Bukan sering, beberapa kali ngomong, karena pengunjung itu orang bisa melihat sesuatu seperti itu ya. Hingga akhirnya si pengunjung bilang, aduh Umi lagi ada hajatan di sini, nah gitu. Jadi seperti kayak ada suara musik-musik gitu. Terus saya juga bertanya lagi, menurut Umi bagaimana itu ada suara-suara? Nah akhirnya Umi bilang mungkin karena Umi itu kan dari keluarga priai ya, jadi mungkin ada yang menyambut dan segala macamnya seperti itu, Baraya, menurut Umi Laura. Nah tadi saya bersama rekan-rekan sholat berjamaah di sini. Tapi ya antara khusyuk dan tidak ya, karena kami pun sama mendengarkan suara-suara aneh. Tapi kita berpikir positif, mungkin suara binatang malam, Baraya. Ini saya kenapa bukan bermaksud untuk menakut-nakuti ya. Video ini bukan untuk explore mencari hantu dan segala macam, tapi saya ingin memperlihatkan kondisi malam harinya seperti ini. Seorang ibu bersama satu putrinya tinggal di tengah hutan, jauh dari perkotaan, kurang lebih mungkin 1,5 jam dari jalan besar Tanjakan Emen tadi. Seperti ini, Baraya, kondisinya Umi malam hari. Kata Umi biasanya listriknya sampai ke sini, tapi ternyata karena sekarang sering mendung, jadi panel suryanya kurang energi gitu, Baraya, hingga akhirnya sekarang tidak ada penerangan. Tapi banyak sekali hal-hal misterius yang sebetulnya mungkin ya, Baraya, mungkin Umi tidak menceritakan semuanya, Nah di sini pun ada gitar nih ya, lalu ada panahan. Ini ada panahan di sini. Terus ada ini, saya lupa lagi nih kemarin tuh nama alatnya apa, gamblung kalau nggak salah. Suara apa itu ya? Tadi kayak ada suara teriak ya. Nah ini berarti ada kendi juga nih. Ini memang sudah terbengkalai ya menurut Umi. Ini nggak tahu untuk apa. Dan satu hal, Baraya, ternyata Umi itu kalau kata orang Sunda mah pananyaan, Baraya. Jadi suka orang yang mau bertanya mengenai sesuatu hal, misalkan ada gangguan gaib di dirinya, bisa ke Umi diobatinnya seperti itu. Bahkan katanya, tapi Umi nggak menerima untuk malam hari ya,
kecuali kalau mau nginep silahkan. Jadi Umi itu kalau misalnya kalian ada gangguan hal gaib, kalian bisa datang ke Umi tapi nggak bisa malam, harus sore atau siang atau sore, pagi juga boleh. Jadi tidak menerima malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini nggak bisa kebuka gitu ya? Oh bisa. Oke, Baraya, ini sudah ada kasur, selimut juga. Ini untuk glamping Baraya. Lalu ada senter. Atas senternya nyala atau tidak? Oh, tetap nyala juga tapi sedikit banget nyalanya. Kalian mau merasakan sensasi menginap di sini silahkan ya. Cuman ya apa adanya seperti ini Baraya. Ini saya udah paling pojok. Astagfirullahaladzim. Kalian pasti banyak yang bertanya Uminya kenapa tinggal ya pokoknya Umi itu single parent gitu aja Baraya ya. Saya tidak mau terlalu dalam mengenai masalah keluarga dari Umi Laura. Pokoknya Umi itu single parent gitu aja. Kita akan lewatin jembatan ini. Airnya dingin banget Baraya. Assalamualaikum. Saya berasa seperti konten horor ini kalau udah begini. Tidak ada listrik yang sampai ke sini ya, kasihan sekali Umi. Mungkin down banget begitu ada problem dengan rumahnya yang ibaratkan disuruh pergi dari sini. Jadi mulai tidak terawat ya Baraya rumah-rumahnya.
Ikannya gede banget. Ini ikan baraya ini. Gede banget ikannya tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Kita lanjutkan lagi dah. Ini rumah yang biasa April tinggal, anaknya putrinya Ibu Umi Laura. Biasa beliau tidur di sini, dan disinilah beliau mendengarkan suara gamelan itu baraya. Malam hari semakin kencang ya airnya. Mungkin di hulunya hujan besar. Kondisi malam hari yang cukup scary karena memang lampunya minim sekali di sini penerangan. Ini saya coba duduk di sini nih dan ingin merasakan sensasinya berdiam diri di tengah hutan seperti ini baraya. Saya nggak bisa ngebayangin ya, 23 tahun Neng April tinggal di sini tanpa listrik, tanpa mungkin zaman dulu sinyalnya belum ada juga. Beliau lahir di sini, tepat saya duduk di sini. Neng April lahir dan tumbuh kembang dengan suasana alam. Hingga akhirnya Neng April menjadi sosok yang sangat mencintai alam, juga sudah terbiasa dengan hal-hal gaib baraya. Sekarang tuh berdua aja Umi ya. Iya. Tapi April pernah nggak cerita tuh Umi, tadi aku lihat malam-malam ada anu. Enggak. Kalau melihat mah kayaknya ada yang jalan-jalan deh mah katanya gitu. Dengar. Di samping kamar ada yang jalan ya mah. Udah biarin aja dia lewat gitu. Kalau suara gamelan, soalnya kan April pernah bilang. Iya. Kayaknya tidak ada suara gamelan. Kedengeran? Iya. Kita nikmati. Hah? Itu durasinya panjang nih gamelannya. Tergantung Tergantung kita apa ya? nikmati lama dia. Kalau Umi menikmati dia lama. Lama. Oke. Tapi Umi suka alihkan, soalnya kalau misalnya diikuti orang-orang yang mengikuti malah dia yang masukkan nanti. Oh. Riwah dan Umi nah. Iya. Jadi tidak dinikmati, jadi masukin ke hatinya. Bayangin lah, akhirnya dia gabung. Ya kan? Gitu. Kadang-kadang Umi juga bingung yang itu harusnya kan yang yang sholatnya bareng, yang sholatnya benar, yang ibadahnya benar, yang hidupnya tidak terlalu macem-macem, harusnya kan nggak kenal lah hal-hal gitu. Tapi kadang-kadang bisa masuk juga ke orang-orang yang kita anggap rada-rada kuat, bisa masuk juga. Itu kan dengan pikiran juga sih, Iya. ya, sama konsep orang itu kan jadi. Kadang-kadang ada kebanggaan diri. Wah saya teh ini bisa dimasukin loh. Intinya mah jangan kosong ya Mi ya. Ya. Kalau Umi mah kalau masuk dunia indra keenam itu, kalau dulu mah sering di sini. Jadi Umi tahu bahwa ini penduduk yang di sininya ini bentuknya ular misalnya. Kalau enggak ini di batu ini ada apa gitu. Umi sendiri yang menggidik, kalau lewat situ teh Umi sendiri yang, tapi nggak dibilang-bilang.
Cuman kalau ada yang ikut, bu, energinya tengenahan deh dia, ayo, atuh, balik, kata Umi gitu aja. Soalnya nanti kalau mereka masuk, ayo, soalnya kalau sendiri mah capek loh ngobatin yang gitu teh. Iya, iya. Bukan kayak ngobrol biasa aja, capek. Jadi lebih mengalihkan aja Umi mah. Iya, ayo. Udah selesai nah tuh nebang bambunya, kita angkat, kita pergi. Angkatnya nggak benar ini, udah cepet. Langsung Umi diam diri aja, udah gitu, udah selesai mereka dibawa pulang. Yang nentuin tempat ini siapa Mi dulu? Awal Yang- mula kesini. Enggak, kita kan ada informasi juga kan, kita mah karena orang ya namanya juga dulu mah gaul kan. Iya. Jadi kita punya, kebetulan beliau itu kan punya circle-nya kan di kehutanan tuh. Iya, iya. Akhirnya dapat Kuliah di informasi. situ, iya. Jadi karena kita juga aktif di hutan juga dapat informasi, di sana kalau kalian mau kan kita nih, aduh 98 itu sumbang nih ekonomi proyek, nggak ada yang jalan ya nggak. Sementara hidup harus berjalan, banyak mulutnya harus ditutupin. Iya. Lalu gimana ini teh? Lalu katanya mau di hutan wae mah, ayak tuh di dekat Ciater gitu. Oh, akhirnya Udah gitu 5 tahun menas di situ, cina gitu Oh, bertahan. awalnya mah 5 tahun inginnya. Kalau nggak tahan kan 5 tahun lah bertahan gitu loh. Ada plan dulunya, Iya. target dulu. Ya kalau misalnya datang, gimana teh? Mau betah? Ayah tempat lain lagi nggak Kang? Ayah Ciwidey, jenis 10 kilo dari jalan lebih ripuh kan gitu. Oke loh. Jadi memang udah direncanakan sama Umi teh ya dari dulu ya, berarti ya Iya. ingin di hutan itu dicari-cari gitu. Iya. Oh, iya paham. Tapi untuk anak Umi yang pertama dulu ada keluhan nggak nih pertama? Ngeluh lah dia Pasti keluh ya. dari kan walaupun dia kecil tadi udah menikmati hidup di kota, naik turun mobil. Iya. Jadi dia bilang katanya gara-gara kamu nih lahir katanya sengsara, mama mati mau apa kan gitu. Dia Itu mah tahu usia berapa Mi waktu anak Apa? Umi yang pertama? 3 tahun enggak? 3 tahun udah dibawa ke. Tapi Iya. ada nggak ketakutan Umi dengan binatang buas gitu? Enggak sih? Nggak ya? Enggak. Karena Umi udah. Nah, enggak. Prinsipnya kalau binatang buas itu kalau ada kita mundur aja, jangan ditantang tuh. Ya. Berarti ada kontrol juga anak-anak main juga dilihat. Ada. Ya misalnya kan nih kita itu kan jejaknya kayak tadi aja kan ada jejak itu ini apa mah? Oh, gogok. Ah, Jadi kan kita juga. Iya. Bukan itu katanya, bukan kucing apa, bukan macan kumbang kan gitu. Iya, asik juga ya. Gimana Bang Jod, Bang Iran? Niat Jadi- jadi etnik dan away. Kalau kita ke hutan itu kayaknya pelajaran hutan itu nggak bisa diajar secara secara paksa deh, atau tidak aja berjalannya. Kita kan kalau ke hutan kita tahu ini bau babi, ini bau harimau, Iya. ini bau ular, ini bau apa gitu loh. Tapi nggak bisa diceritain apa sih baunya, bedanya gitu nggak bisa. Cuma tahu, jangan, ini kayaknya Dia udah punya insting sendiri nih ya. iya, anak-anak juga, wah kayaknya nggak enak di sini mah, mundur. Kita lihat, Insting ya, Bu. kita lihat sekeliling, ada yang bergoyang-goyang. Kalau goyangnya gede berarti ularnya 6 meter lah gitu. Oh, ada itunya. Ada Kan Umi sempat tadi lihat kan 2 meter ini ya dapat. 2,5 meter lah. Ularnya dibiarkan aja, Mi. Oh kalau di sini nggak lewat, Oh, lewat aja. nggak dibunuh. Oh, emang harus begitu? Iya, Kalau tidak kalau nggak ya bahaya lah, nanti dia kemana? jadi ancaman. Jadi ancaman kita keluar misalnya malam mengontrol apa-apa, ada bunyi apa-apa kan nggak bisa. Kalau misalnya datang sero, ragu lah orang melangkah gitu. Jadi jab kabulnya kalau mau selamat jauhi saya, Oh. Nggak, akhirnya sampai sekarang aman. aman. Soalnya kalau udah kesini ketemu, Langsung diselesaikan. iya selesaikan. Soalnya kan kita banyak pengunjung, banyak yang datang juga, barangkali Ya, membahayakan. anak-anak kayak gitu. Dan ini juga punya banyak buat hewan ternak kan tadi di belakang kan unggas ya. Nah,
Kan kita teh dia udah dapat ular tuh dipotong-potong buat makanan itu alligator. Hah? Itu April loh. Jadi ikan alligator itu dikasih makannya Ular ular, potongan-potongan daging. Iya. kita manfaatkan, ya enggak? Soalnya udah Umi bilang, woi, ini ada ular nih, panjangnya 2 meter lebih. Isi mau kulitnya, sok jemput, nggak ada yang jemput. Ya kan, akhirnya potong-potong, taunya dipotong ke warga juga ikannya kan nggak habis tuh, tinggal separuh sebelah lagi, lah lagi udah aja gali lubang tidur. Pegang gitu Bu, pegang Iyalah, gini Bu. ya kenapa emang? Udah mati. Biasanya bukan kalau ada ular itu kalau kita di kota atau maupun masuk rumah kan itu ada mitos pamaliknya gitu Bu, kalau mukul-mukul ular. Kan ada tahu ilmunya. Oh, ada ilmunya juga. Adalah, dibacain dulu tuh ilmunya. Kalau misalnya itu ada penghuninya, dia akan pergi sendiri, Ah, menjauh. Kalau udah kita keluarkan kojo kita, dia tetap itu langsung itu. insting. Maka waktu itu apalagi lebih sadis. Anaknya kan ini masih kita emosi lagi tinggi tuh, lagi dendam. Apa kata dia? Mama, ingat itu Aas itu. Jadi potong mah. Jadi ibu teh Aas. Cacap tuh ya. Kita cat masalah itu. Itu dibuat-buat sama dia. Iya. Muncul ya Bu, insting naluri alamiah ibu tuh muncul seiring berjalannya waktu. Iya, Ya. betul. Soalnya di Sumatera juga kan udah sering jalan-jalan ke hutan, diajak bapak sekali seminggu itu kita mesti ke hutan. Salut juga sih. Nyari rusa Tapi di Sumatera kan masih ada banyak harimau. apa? Iya. Sumatera Makanya masih. nggak boleh sendiri. Oh harus. Terus. Nah, kiat-kiatnya Mi, kalau kita bertemu dengan binatang buas, contohnya misalkan harimau atau macan kumbang, kiat-kiatnya kalau berhadapan dengan Mundurlah. mending mundur aja, Mundur. jangan kita usir. Jangan. Kalau bunyinya itu jauh, berarti dia udah dekat. Bunyinya kecil, itu dia dekat. Malah kayak hantu Bu ya. Bunyi kecil dia itu dekat. Iya, dekat. Kalau misalnya bunyinya kedengaran gede, itu masih jauh, jadi aman. Contoh Hmm. macan kumbang gimana bunyinya? Apa? Sama kayak kucing atau Iya, kayak kucing. sama kayak kucing? Iya, nggak jauh beda. Ngeong gitu. Ngeongnya itu gimana ya? Beda lah dengan kucing yang kita pelihara, beda. Kucingnya 1000 cc dia. Ya, jadi ada simanya juga ke kitanya. Mau. Lalu semua di lingkungan itu juga ada energinya itu beda. Oh, gitu. Terasa juga Bu ya. Iya, itu nggak bisa dipelajari. Kan kami kan tidak mempelajari khusus tuh, yang kayak gitu, ya nggak? Iya. Jadi nggak bisa diceritain. Tujuan Umi juga tidak mengajarkan orang-orang. Cuma kalau misalnya ada feeling-feeling gitu, mundur aja lah. Mundurnya kan udah berhadapan nih Mi. Mundur lari atau kita mundur pelan-pelan? Kalau kita jalan ke hutan, jangan polos. Minimal kayu ada, Oh ya, golok pegang. ada, Betul. lalu api ada. Harus kita bawa pegangan. Nah, katanya Mi kalau misalkan ada harimau, mundurnya harus gini kayak gininya. Iya, jangan membelakangi dia. Terakhir kita ya. Iya. Gitu. Dulu Umi pertama berapa tahun di sini lah, nganterin anak sekolah kan, pulang sendiri. Anak-anak mah di ciater nggak boleh pulang sama ada yang dianggap dulur juga di situ. Ketemu itu, ajak Ajak. sekali-kalinya. Di hutan segala. Iya, hutan. gede kan, Iya. dia menyeringai. Kan Umi itu kalau ke ciater itu selalu bawa senter gede kan, kita mah sambil ngecas di situ mah. Lalu kemana-mana sampai Umi pernah di Ciwok, bunyi titit, punya senjata soalnya kan di tasnya, jadi selalu bawa senjata tajam, Oh, selalu bawa. selalu bawa. Oh, Nah, kayak jadi- metal detector ya. Nah iya, jadi itu di center ini lalu mundur, jadi jangan sok-sok berani lah, lalu jangan dia pura-pura itu dilawan, jangan.